Ya, kawan, kembali lagi dengan Radosan. Kawan, pada video saya yang terakhir, ya, yang saya upload pada hari Kamis, tanggal 7 September, itu saya membahas cara mencari data, ya. Bagaimana cara mencari data kalau kolom yang kita butuhkan lebih dari 9, ya. Karena dalam VBA itu, satu listbox dibatasi hanya 9 kolom, sehingga kita siasati untuk kekurangannya pada listbox yang kedua. Nah, ini kawan, jadi kayak kemarin seperti saya pilih ya, ini kan hanya bisa dijadikan fungsi lihat ya. Jadi tidak bisa kita punya datanya. Artinya dalam arti kita save itu, saya belum memberikan tutorialnya. Jadi pencarian-pencarian data ini sifatnya hanya untuk fungsi lihat. Kalau toh mau kita save, kalau kita belum punya scriptnya, biasanya kita print screen, ya kan? Gitu. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita men-save data yang muncul di listbox ke dalam Excel, kawan. Ya, jadi ini mau saya ajarkan pada kali ini ya. Jadi ini coba saya clear dulu di sini ya, kosong, nama sheetnya listbox. Kemudian ini coba saya panggil ini Rudy. Nah, datanya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti di Excel ditambah satu kolom ini, nama salesnya. Ya, jadi ini ada tombol simpan, kita klik simpan, ya. Kemudian kita coba pada tabel Excelnya yang tadi. Nah, dia masuk kawan. Ini, ya, masuk. Ini yang saya beli biru begini. Ini nggak tahu karena komputer saya atau bagaimana. Dia masuknya 50, bukan 50.000. Jadi di sini saya gunakan fungsi if aja. Jadi jika masuknya di sini 50 lebih kecil dari 1 juta, maka angkanya kita kalikan 1 juta. Apa? Kita kalikan 1000. Ya, karena ini masuknya 50, bukan 50.000. Ya, tapi kalau sudah saya coba angkanya 1 juta, maka dia di sini normal 1 juta. Ya, entah ini komputer saya atau gimana sehingga saya siasatin teman ya. Formulanya di sini. Ini ya. Tuh ya. Nah, sekarang kita coba belajar langsung pada scriptnya. Jadi teman-teman bikin dulu tombol simpan ya dari ini tools box, ambil yang comment button. Kemudian kalau sudah kita klik kanan ambil properties ya, captionnya kita rubah simpan. Kalau tadinya kan masih comment button gitu ya. Kemudian namanya kita berikan ini CD comment ya, saya dari comment bukan CB. CD namanya huruf kecil ya. Nah, kemudian kita klik kawan-kawan. Nah, ini mau kita masukkan kemana? Mau kita masukkan kepada sheet ini. Nama sheetnya listbox gitu ya. Nah, berarti kita bikin dulu ya, sheet listbox.select. Ini opsi aja sebenarnya teman-teman ya. Ini boleh teman-teman bikin, boleh enggak ya. Jadi ini yang pertama kali ini boleh dipilih, boleh enggak, atau boleh dibikin atau enggak. Kemudian kita memberikan suatu deklarasi bahwa baris datanya kita itu adalah banyak ya, baris long. Kemudian WS, kita mau kerja di mana? Kita mau kerja di listbox. Kita definisikan apa WS. Ya, WS sebagai worksheet apa? Sheet listbox. Kalau ini maksudnya pada saat form ini dipanggil, maka di Excel-nya yang terpilih adalah sheet listbox-nya. Yang terpilih ya. Terpilih jadi nanti dia bukan di sini. Nah, tapi terpilih langsung ke sini. Gitu maksudnya kawan ya. Ini saya ketikkan dulu, saya hapus dulu. Ya. Nah, kemudian kita bikin dulu ya. Pada tabel Excel tadi itu kita mau mencari baris kosong. Ya, makanya kita di sini bikin baris. Ya. Kalau kita mencari baris akhir, skripnya cuma sampai di sini. Nah, ini baris akhir. Pada kolom apa? Kolom D. Tapi kalau kita mau mencari baris kosong, berarti setelah baris akhir, kita turun satu baris, plus 1. Ini. Pada kolom apa yang mau kita jadikan acuan, bebas aja teman-teman. Bisa kolom D, bisa kolom E, ya terserah. Ya kira-kira yang kolom itu tidak kosong nantinya. Nah, biasanya tanggal sama nama barang itu kan tidak kosong. Nah, di sini saya menggunakan yang kolom yang pertama ya, karena kolom nomor ini kita bikin formula sendiri nih.
ya, jadi tidak masuk dari script itu. Makanya saya pakai kolom D, ya. Artinya apa? Nanti kalau dia menemukan baris kosong yang pertama, maka data yang pertama itu di save akan masuk ke sini. Itu berarti nanti dia cari lagi baris kosong kedua di mana? Oh, di sini. Nah, data berikutnya akan masuk ke sini. Gitu dan begitu dan seterusnya. Itu ya, kawan. Oke, kemudian kita begini. Yang mau kita masukkan itu adalah data yang ada pada list box, ya kan? Nah, di sini list box-nya, kalau teman-teman masih ingat dari video saya yang terakhir ya, mensiasati keterbatasan kolom, ini namanya LB pilih barang. Ya, list box kedua LB sama, tapi tanpa underscore. Kalau yang di sini pakai underscore, yang di sini tidak pakai underscore ya. Kenapa ada dua? Karena yang kolom nama sales tadi yang mau kita ambil juga gitu ya. Ada kolom ke-10 jadinya. Nah, itu kita ambil datanya dari yang pertama dari list box pilih underscore barang. Ya, jika datanya sama dengan 1, kita cari ya dari list box itu. Nah, list box itu kenapa ini band 1? Karena dalam list box itu baris maupun kolom itu selalu dihitung mulai dari 0. Jadi baris pertamanya itu dimulai dari baris 0. Kolom pertamanya dianggap sebagai kolom 0 gitu ya, kawan. Nah, ini data teman-teman boleh ganti for apa misalkan isian atau apa, ini bebas, ini ya namanya bebas data ya. Nah, kemudian kita kan mau mengisi pada tabel Excel. Berarti kita tulis dulu tabel Excel-nya ini. Ya. Kita kerjanya mau di mana? Di sheet list box. Sheet list box tadi sudah didefinisikan sebagai WS, makanya kita tulis WS ini ya. Kemudian WS.cells. Kenapa .cells? Karena kita di sini nanti kan akan mencari baris kosong lagi, gitu ya. Jadi tempatnya itu tergantung, tidak pasti. Kalau sampai baris 10 terisi, maka dia akan ngisi di baris 11, gitu ya. Nah, makanya kita menggunakan cells, miss ya, baris. Nah, itu barisnya dari sini, kawan. Ya, baris kosong itu diisi, ditambah data. Datanya mana? Ini tadi yang kita definisikan. Data ini maksudnya itu data yang ada di list box tadi. Ya. Nah, baris akan diisikan data dimulai dari kolom keberapa. Nah, ini kan dimulai dari kolom D untuk isian tanggal, kawan. Ya. Berarti di sini kita koma 4 dot value. Jadi sel ini, nah, sel D ini akan diisi, itu maksudnya gitu ya. Jadi sel ini D pada sheet list box tadi akan diisikan, datanya akan diisikan dari list box pilih underscore barang dot list pada data kolom 1. Ya, kenapa kolom 1 begini? Saya tunjukkan lagi. Nah, kolom 0 itu adalah nomor ini. Tanggal berarti nomor kolom 1. Ya, jadi list box ini kolom selalu 0, tanggal adalah 1, 2, 3 begitu. Baris pun juga gitu. Ini adalah baris 0, ini baris 1. Ya, sehingga tanggal kalau di sini kalau kita hitung normal sebagai kolom kedua, maka dalam script ini sebagai kolom ke-1. Gitu kawan ya. Ini kita tulis, ini saya hapus. Nah, kemudian kolom kelima di Excel-nya ini apa? Nama barang. Nah, nama barang jadi sama, teman-teman tinggal kopikan ini, kemudian dirubah ya dari 4 menjadi kolom kelima, kolom E. Kolom E kita pilih dari apa? Dari list box pilih barang tadi. Data. Nah, sekarang kita lihat kolom keberapa nama barang itu. Oh, ternyata kolom 2. Ya, nanti nilai 3, diskon 4, begitu seterusnya, kawan ya. Jadi di sini, nah kita tinggal copy paste aja, berurut-urut 5. Tentunya kolom ini menyesuaikan dengan tabel Excel-nya ya. Kita mulai, teman-teman isiannya mulai di kolom berapa. Kalau tanggalnya ada di kolom F, berarti nanti di sini kita penulisannya bukan 4, tapi 6. Ininya sama ke sininya.
ya tinggal menyesuaikan di Excel-nya itu datanya dimulai pada kolom keberapa yang mau diisi dari data di list box, kawan ya. Nah, kemudian ini teman-teman, ini karena tadi saya bilang nilai diskon itu kalau di bawah 1 juta dia tidak mau ya, entah karena komputer saya, maka ini saya pakai bantuan ini, yang ini ya, pakai kolom 13. Kolom 13 tuh di sini M ya, ini 9, jenis 10, 11, 12, 13. Jadi angka aslinya saya masukkan di kolom M ya. Nanti masuk ke tabel sesuai urutannya yang menggunakan formula di Excel-nya tadi ya. Jika nilainya di bawah 1 juta, maka angka kolom M tadi ya, angka kolom M kita kalikan dengan 1000 ya. Nah, ini sampai dengan kolom yang terakhir. Jadi ini ya keterangannya ini. Nah, itu. Jadi yang ini saya hapus sini. Nah, jadi kolom diskon langsung masuk ke kolom 13 ya di Excel-nya, kolom M. Itu diskon diambilkan dari kolom yang nomor 4. Nah, next data. Nah, kemudian kawan, teman-teman ini tutup dulu dengan next data ya. Untuk yang ini, kawan. Kenapa? Ini kan ada ini di sini. Maaf. Di sini ini kan kita sudah mendapatkan 9 kolom ya di sini. Jadi datanya sudah kita ambil semua sampai dengan keterangan. Yang kedua kita mengambil ini nama salesnya ada di list box yang kedua, kawan. Ya. Nah, gimana caranya? Ini. Makanya di sini setelah list box pertama tadi diambil semua selesai, langsung tutup next data. Baru kita bikin lagi for data, tapi data 2. Ya, saya menggunakan data 2. Teman-teman boleh bebas apa aja ini, ya. Isian 2 boleh. Yang penting jangan sama dengan yang ini. Harus berbeda. Ya, kalau penulisannya sama, maka harus diberikan identitas apa atau apa. Data B atau data A gitu silakan aja ya, asal jangan data. Sama dengan satu tuh kita ngambilnya dari list box yang kedua, sama pilih barang tapi tanpa underscore. Baru kita masukkan ke tabel Excel-nya ya di kolom B cell data 2 ya. Ini kolom 12 nama salesnya, ini kolom L. J ini 10, 11, 12. Jadi kolom sales itu kolom 12 ya. Datanya kita ambil dari list box yang kedua, bukan yang ini pertama ya, tanpa underscore, tapi nanti tergantung data teman-teman ya, menyesuaikan nama list box-nya ya. List dalam kurung data 2, jangan lupa kolom ketiga. Karena diskonnya itu ada pada kolom ketiga, tanggal kolom 0, barang kolom 1, nilai kedua, diskon kolom 3. Ya, ini urutannya di list box saya tulis. Itu ya. Nah, kalau sudah next data 2. Itu. Kemudian ini sudah ada penjelasan di video saya sebelumnya ya, yang mensiasati ini kalau keterbatasan kolom ya, application ini supaya prosesnya tidak lemot gitu kawan ya. Sehingga kalau kita jalankan teman-teman, saya klik, saya pilih Rudy ya. Ini ada sengaja Rudy karena nama lainnya tidak ada diskon, kebetulan di sini diskonnya kosong ya. Office juga kosong, jadi saya pilih yang ada diskonnya. Kebetulan Rudy ada diskon ya. Kalau yang Supri tidak ada diskon juga. Nah, ini. Jadi saya pilih yang Rudy. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Ya, kita close, kita lihat di Excel-nya. Nah, masuk dia di sini. Ya, ini. Aslinya 50, mestinya 50.000 ya, di list box-nya 50.000 tapi masuk ke Excel-nya 50, makanya saya bikin di sini formula. Jika M10, tapi nanti di seluruh kolom G ini teman-teman bikin formulanya. Jika di M10 kosong, kosongkan. Jika M10 lebih kecil dari 1 juta, ya lebih kecil ya teman-teman, maka M10 kalikan 1000 supaya dia keluarnya dalam puluhan ribu. Ini kan hasilnya 50.000, tapi munculnya hanya 50 gitu kawan. Tapi kalau dia sama dengan 1 juta ke atas, ya tidak lebih kecil artinya lebih besar, maka isikan aja dari M10
Nah, ini kan dari sini kawan, ya. Nah, dari sini misalkan saya rubah 700 ribu, ya. Misalkan saya rubah. Ini mau saya tunjukkan dulu. Kemudian saya ambil nama sama. Nah, ini muncul 700 ribu ya. Kita klik simpan. Oke, dia masuknya di Excel-nya, tabelnya hanya 700. Makanya kita bikin bantuan formula tadi. Ya, sekarang kalau ini saya rubah, katakan 1 juta, kemudian ini saya clear atau enggak, ya, kemudian saya jalankan lagi. Saya panggil Rudy. Klik simpan 1 juta ya. Oke, kita lihat di Excel. Nah, 1 juta. Kalau 1 juta, ya 1 juta. Ya, atau mungkin lebih lebih besar, katakan 1.300.000 ini. Ya, kita coba jalankan lagi di sini. Ya, untuk memastikan bahwa formula itu bekerja aja kawan ini. Ya, saya klik simpan, kemudian kita lihat tabel Excel-nya. Nah, masuk 1.300.000. Ya, jadi ini bantuan. Ya, oke, saya kira ini aja teman-teman cara men-save dari list box ke dalam tabel Excel ya. Moga-moga ini bisa membantu untuk teman-teman yang sedang membutuhkan tutorial ini. Silakan dicoba kawan.